وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شراب النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu segenap jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah, hadir berkumpul bertemu bersilaturahmi kita di majlis rutin ini dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah cukupkan semua nikmat kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita lafazkan dan lazimkan akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Bapak Ibu segenap jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan majelis kita. Pada sore ini kita akan membahas larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Hadis yang akan kita bahas yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakum. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu ولا يحقيره التقوى ها هنا ويسير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa fi riwayati la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ma'asyiral hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hadis yang pertama yang akan kita bahas pada bab larangan mencari-cari kesalahan orang lain adalah hadis yang diriwayatkan melalui jalur sanad Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Janganlah kalian berprasangka. Iyyakum wadh-dhann, hati-hati atau jangan sering-sering berprasangka. Fa inna dhann akdzabul hadits. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, prasangka jangan selalu kita jadikan atau kita selalu berpikir berprasangka. Karena prasangka itu bisa dua akhirnya, prasangka baik, prasangka tidak baik. Kalau dalam bahasa yang keren, positive thinking, negative thinking.
Kalau dalam bahasa agamanya su'udzon, husnudzon. Hati-hati, Nabi mewanti-wanti kita dengan kalimat iyyakum wadzon fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dalam berprasangka, karena prasangka itu bisa membuat banyaknya kebohongan atau banyaknya sesuatu yang ditutup-tutupin atau ditambah-tambahin. Ya kita ngiro Pak, nyangko. Ya. Oleh karena itu Nabi mewanti-wanti kita. Sebelum berpanjang lebar Nabi berkata, Nabi awali dengan kalimat iyyakum wadzon. Hati-hati kalian dengan prasangka. Hati-hati. Ya, kenapa? Prasangka itu bisa masuk dua tadi, prasangka baik, prasangka buruk, positive thinking, negative thinking, husnudzon, suudzon. Ya. Setelah Nabi mewanti-wanti, baru Nabi kemudian menyatakan, dan janganlah kalian mencari kesalahan orang lain, janganlah kalian saling berdebat, janganlah kalian saling hasud, janganlah kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi atau mengecilkan. Maka jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang sudah diperintahkan kepada kalian. Dzon, prasangka itu bisa melahirkan apa yang dikhawatirkan Nabi tadi. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, kalau orang sudah ada prasangka, yang dicarinya adalah kesalahan. Kesalahan. Orang tidak akan mikirin lagi kebenaran, orang akhirnya tidak lagi memikirkan kebaikan. Karena yang ada dalam pikirannya udah negatif semua. Ya, negatif semua. Kalau sudah yang ada dalam pikirannya itu negatif, udah. Positif bagaimanapun informasi yang datang, akhirnya terbantahkan. Kenapa? Karena itu tadi, kita sudah punya prasangka. Nabi mewanti-wanti kita, iyyakum wadzon. Ya, iyyakum wadzon. Hati-hati, jangan kebanyakan gino berprasangka. Kenapa? Akhirnya prasangka itu bisa melahirkan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Perhatikan, mencari-cari kesalahan, tidak mencari-cari kebenaran. Kalau yang dicari itu kebenaran enak, ini yang dicari-cari kesalahan. Udah. Akhirnya kalau kesalahan itu tidak ditemukan, apa yang terjadi? Dibuat-buatlah seolah-olah orang tersebut salah. Dibuat-buatlah seorang. Kenapa? Karena kita sudah punya persepsi di sini. Itu yang kemudian disebut dengan prasangka tadi, bahwa si A itu orangnya begini. Sudah ada persepsi kita di sini. Maka akhirnya apa yang terjadi? Kita mencari kesalahannya. Kalau tidak ketemu kesalahannya, akhirnya bodohnya lagi kita buat kesalahan untuk dia. Ya. Janganlah kalian saling berdebat, janganlah saling menghasut, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi atau menyudutkan. Ini hebatnya dzon. Prasangka ini akan melahirkan hal-hal yang seperti ini. Berapa banyak yang kemudian kita debat kusir, hanya hal-hal yang sepele. Berapa banyak akhirnya kita mengecilkan, hasud. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Luar biasa bahayanya dzon. Iyyakum wadzon. Hati-hati kalian dengan prasangka. Maaf Bapak, Ibu, suami istri
Kalau dia sudah punya prasangka terhadap pasangannya, suami sudah punya prasangka, istri juga punya prasangka. Prasangka itu prasangka negatif. Akhirnya apa? Seluruh tingkah, misal suami curiga dengan istrinya, suami curiga dengan istrinya, ya Pak, apa yang terjadi? Gerak-gerik istri itu akhirnya salah semua. Gerak-gerik istri salah semua. Kalaupun kemudian didapat kesalahan, satu kesalahan disangkut pautkan, wah itulah mama sini ini. Atau sebaliknya, seorang istri berprasangka dhon terhadap suaminya, maka semua yang dilakukan suaminya, balik cepat salah, balik lambat salah, apalagi kalau tidak balik nambah salah bapak kita, ya. Ini kenapa? Ini tadi ya. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita di awal hadis, iyyakum wadh-dhon, hati-hati dengan persepsi, hati-hati dengan sangkaan, hati-hati. Kenapa? Karena ini tadi, prasangka itu akan membuat kita akhirnya mencari-cari kejelekan orang, mencari-cari kesalahan orang. Tidak ada orang yang kalau sudah berprasangka mencari-cari kebenaran, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada orang yang kalau sudah berprasangka mencari-cari kebenarannya? Tidak ada. Tidak ada. Tahan berdebat, tahan mempertahankan argumen kita bahwa si A dia itu orangnya begini. Untuk mempertahankan tadi akhirnya kita hasad, menghasut, mempropaganda, mengecilkan, membelakangi, menyepelekan orang tersebut. Allahu Akbar. Ini jahatnya dhon. Karena itu Nabi tutup dengan kalimat wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, Bapak Ibu sekalian, minta maaf, beribu maaf. Nabi, kalau Nabi itu mempunyai persepsi, wah, Nabi tidak punya. Coba perhatikan, kita baca sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi. Siapa itu Khalid Al-Walid sebelum Islam? Siapa itu Khalid Al-Walid sebelum Islam? Khalid Al-Walid masuk Islam Fathul Makkah. Sebelumnya bahkan Khalid Al-Walid pernah berperang menjadi musuh Nabi pada saat perang Uhud. Tapi Nabi tidak pernah mengungkit masa lalu. Nabi tidak mengungkit, Nabi tidak mengangkat kejelekan Khalid Al-Walid. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Bapak Ibu sekalian, Umar ibn Al-Khattab luar biasa. Ditakutin. Masuk Islam Umar bin Khattab. Apa diungkit-ungkit? Tidak. Oleh karena itu jangan sampai ada persepsi di kepala kita. Iyyakum wadh-dhon wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam dengan orang Islam yang lain tidak boleh saling menganiaya. Al-muslimu lil muslimi la yadhlimuhu. Tidak boleh kita saling menzalimi. Sama Islam, al-muslimun akhul muslim, ya, la yadhlimuhu wa la yahdhiluhu. Tidak boleh kita menzalimi, mensakiti, mengecilkan mereka, merendahkan mereka, meremehkan mereka. Tidak boleh kita. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh membelakangi mereka. Tidak boleh. Coba Bapak Ibu sekalian, di dalam salah satu hadis yang kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyatakan,
iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar khatab atau qala al-ushbah. Rawahu Abu Daud. Nabi dalam hadis yang ini kemudian menyatakan dengan kalimat yang hampir sama, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dengan hasad, propaganda, hasud, propaganda. Diawali dengan prasangka, lahirlah propaganda. Iyyakum wal hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan kita seperti kayu api, ya, seperti kayu api yang membakar. Atau dalam riwayat yang lain, seperti api membakar rumput-rumput yang kering. Cepat hilangnya, cepat sekali hilangnya. Sehingga dalam salah satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat bertanya kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Atadruna manil muflis? Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang failit? Tahukah kalian siapa orang-orang yang failit, orang yang bangkrut? Ya. Para sahabat menjawab, qulna malana mala wala mata. Ya Rasulullah, para sahabat menjawab, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang failit, orang-orang yang kalau bahasa Palembangnya rubuh, itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai aset. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ya. Orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang failit adalah orang-orang yang pada hari kiamat, kata Nabi, dia membawa pahala salatnya, dia membawa pahala zakatnya, dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala hajinya, dia membawa semua pahala kebaikannya, dia bawa. Ya, dia bawa. Tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala tersebut zong, kosong, tidak ada sama sekali. Kemana ini pahala? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pahala ini berpindah pada saat orang yang taat. Allahu Akbar, taatnya luar biasa. Nabi bilang, ya, mereka membawa pahala salatnya, mereka membawa pahala zakatnya, mereka membawa pahala puasa, mereka membawa pahala seluruh amal soleh mereka bawa. Tapi nanti di hadapan Allah semua pahala tersebut zong, tidak ada. Di mana itu pahala? Pahala itu berpindah. Siapa yang mendapatkannya? Orang yang selama ini dihasutnya, orang yang selama ini dikecilinya, orang yang selama ini dizaliminya. Rugi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya sering mengingatkan kepada kita, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah. Begitu banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, sudah banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Perbanyak istighfar, ya, perbanyak istighfar. Kita bertobat kepada Allah. Sudah begitu banyak Bapak Ibu sekalian, sudah begitu banyak dosa-dosa kita, ya. Paling tidak dengan dosa tersebut, ya, amal-amal jelek kita, hasad kita selama ini, mengecilkan orang kita selama ini, akan kembali menjadi kebaikan untuk kita. Jadi rugi Bapak Ibu sekalian nanti di akhirat, ya, kita sembahyang khusyuk, orang yang kita hina ndak sholat lagi, ya, orang yang kita hina ndak sholat, kita sholatnya khusyuk, Allahu Akbar, tapi setelah sholat dia itu tahu, kau tahu siapa dia,
Pak, pindah pahalanya, pindah pahalanya. Nanti di akhirat bangga kita bawa bungkusan. Ya, kemudian nanti dihadapkan di hadapan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, pas dibuka zong, kosong. Kalau dalam bahasa game, Anda belum beruntung. Nah, Pak, tidak bisa kita nak nyalakan, ya Allah, aku sholat banyak. Ya, tapi kau ngatoin wong juga banyak, hasad kepada orang banyak, dengki kepada orang banyak, adu domba dengan orang banyak, ngecilin wong juga banyak, hilang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati. Kemudian Nabi melanjutkan, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa, ketakwaan itu di sini. Nabi sampai-sampai menunjuk isyarat 3 kali. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kunci agar kita terhindar dari perbuatan yang menghilangkan pahala-pahala kebaikan kita, itu adalah ketakwaan. Kalau sudah kita bertakwa kepada Allah, istilahnya apa? Pada saat kita mau melakukan kejelekan, kalau istilah orang Arab, sal domirok. Ya, sal domirok artinya apa? Is'alu domiruka, tanya hati nuranimu, ini kalau kalian katakan, ini kalau kalian lakukan, pantas tidak, baik tidak, bagus tidak. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, definisi dosa dan pahala sederhana. Nabi di dalam salah satu hadis memberikan isyarat, kalau kita ngerjakan dosa itu, isyaratnya apa dia? Kita malu kalau dosa kita itu, perbuatan kita itu diketahui atau dijingok oleh wong lain. Pahala mahaka fi sadrika, apa yang bisa menenangkan hati kita. Pak, kita sholat pahalo, tapi setelah sholat kita berbuat salah. Pada saat kita sholat tenang. Oleh karena itu kenapa pada saat kita beribadah seluruhnya tenang? Kenapa? Ini pahala akan menenangkan kita. Menenangkan apa saja, perbuatan baik apa saja yang kita lakukan itu akan menenangkan jiwa kita. Tapi kalau kita berbuat tidak baik, perbuatan tidak baik itu minimal yang akan kita rasakan, kita malu kalau perbuatan kita itu diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu wong berbuat baik singitan, wong berbuat jahat singitan, Pak. Wong berbuat jahat. Walaupun Ustadz sekarang ini banyak wong yang berbuat jahat itu terang-terangan ya, tapi secara kejiwaan ada gangguan dalam dirinya. Pertama, malu kalau itu ketahuan, malu, atau ada kebimbangan dalam dirinya. Nabi mengingatkan at-taqwa hahuna, artinya di hati kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa menenangkan kita, menenteramkan kita, itulah kebaikan. Kemudian Nabi menyatakan, qulu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Seorang Islam dengan orang Islam yang lain itu harta, kehormatan ya, jiwanya itu haram bagi kita. Artinya apa dia? Kita dilarang mengganggu harta orang yang beriman, orang Islam, sesama Islam. Mengganggunya artinya kita malingnya, kita ngakuinya itu sebagai harta kita bakal, padahal bukan. Damuhu, dilarang kita
kemudian mencelakainya, ya, wa irduhu, kehormatannya juga, kita mempermalukan mereka, itu sesama Islam tidak boleh, tidak boleh, ya, haram. Nabi ngomong di sini dalam hadis ini, haram. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari postur tubuh kalian atau bentuk tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat hati dan amal-amal baik kita. Jadi kalau seandainya Allah itu nyingok postur badan, Pak, kita ini Indonesia badannya kecil-kecil, dikit amal kita, tapi apa dia dikit pahala kita, tapi tidak menutup kemungkinan karena Allah melihat hati dan amal kita, mungkin hati kita besar, amal kita banyak, itulah yang kemudian akan diperhitungkan Allah di padang mahsyar nantinya. Hadis selanjutnya, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innaka in taba'ta awratil muslimin afsadattahum aw kitta an tubsidahum. Hadis sahih rawahu Abu Daud bi isnadis sahih. Hadis yang kedua diriwayatkan melalui jalur sanad Muawiyah radhiyallahu an. Beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika kamu selalu mencari aib, kejelekan orang muslim yang lain, berarti kamu akan menjatuhkan mereka, atau mungkin sudah menjatuhkan mereka betul. Artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau kita terus mencari kejelekannya, ya sudah, artinya tidak akan keluar dari mulut kita doa terbaik untuk dia. Tidak akan mungkin, ya, namanya orang sudah benci, yang dicari kejelekan, udah dicari-cari kejelekan, tidak pernah mencari kebaikannya, tidak pernah. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini manusia ini punya dua sisi, baik buruk. Kalau kita cuma jingok yang jeleknya baik, yang buruknya baik, kapan kita nak nyingok bagusnya? Kapan kita nak nyingok bagusnya? Ya, terhijab seakan-akan udah jelek semua. Semua manusia kalau sudah ada persepsi jelek, seluruh jelek galau-galau, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seluruh jelek galau-galau. Oleh karena itu Nabi mengingatkan di sini, sesungguhnya ya, jika kita selalu mencari aib, kejelekan orang tersebut adalah sesama Islam. Nabi mengingatkan, sampai-sampai kamu itu hampir baik atau bahkan sudah menjatuhkan mereka sendiri. Artinya kita sudah menghancurkan mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis yang terakhir, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu utiya bi rajulin faqila lahu hadza fulanu taqturul lihaitahu hamran faqala inna qad nuhina anit tajasasi walakin iyadhara lana syai'un ta'khudhu bih. Hadis sahih rawahu Abu Daud bi isnadi ala sirati al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seseorang yang sudah mendatangi Ibnu Mas'ud. Ini orang sudah berjanji tidak mau melakukan perbuatan jeleknya lagi. Ini orang, ya. Apa perbuatan jeleknya? Perbuatan jelek orang ini itu mabuk, ya, minum khamar. Satu saat kata Ibnu Mas'ud, ini pemuda datang nemuin Ibnu Mas'ud, datang menemui Ibnu Mas'ud.
Ya. Ibnu Mas'ud ngomong apa dia? Aku jingo di jenggotnya itu masih ada siso khamar yang dia minum. Aku jingo, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Tapi karena kami dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang, maka aku katakan kepada Nabi, sesungguhnya dia sudah tidak lagi melakukan perbuatan itu. Allahu Akbar. Padahal Ibnu Mas'ud, kalau logika kita Bapak, logika kita, bukti sudah terjingo nih, ya, di jenggotnya itu masih ada siso-siso air khamar, ya, minuman khamar itu masih ada siso. Padahal ini pemuda sudah berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi akan mabuk. Tapi pada saat bertemu dengan Ibnu Mas'ud, dilihat oleh Ibnu Mas'ud di jenggotnya itu masih ada sisa air minuman khamar tadi. Tapi kata Ibnu Mas'ud, karena kami dilarang oleh Nabi mencari-cari kejelekan orang lain, maka kami tidak sebutkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Menjelek-jelekan orang, menganggap remeh pun dilarang. Bapak Ibu, kunci sukses Nabi ternyata itu tidak pernah menganggap remeh orang lain. Siapapun itu, termasuk lawan Nabi. Kaum kafir Quraisy tidak pernah Nabi remehkan. Oleh karena itu setiap kali peperangan Nabi selalu mendapatkan kemenangan. Nabi tidak pernah menganggap remeh, ya. Jadi kunci sukses ibu bapak, ya, kunci sukses Nabi salah satu diantaranya, jangan menganggap remeh siapapun itu. Siapapun itu, semua orang mempunyai kelebihan, semua orang, ya. Saya katakan Bapak Ibu sekalian, semua orang siapapun, kita sebagai orang tua jangan pernah menganggap remeh anak kita. Mungkin anak kita yang satu ini kalau dilihat dari rankingnya, ranking 25 dari 26 orang, artinya lah sudah yang terakhir Pak. Tapi Bapak Ibu, jangan dianggap remeh anak kita yang satu ini. Kenapa? Mungkin dan bukan mungkin, memang pasti ada kelebihan. Kita kalau mikir, oh lolonya anak aku sih kok ini, ya Allah Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu mari sekali lagi melalui majelis ini kita tinggalkan prasangka-prasangka yang selama ini sudah mengekang pikiran kita. Hilangkan prasangka-prasangka tersebut. Kalau memang masih ada prasangka tersebut, maka akan mengganggu jiwa kita, sehingga kita selalu hasad, mengecilkan, membenci dan sebagainya, dan itu semua akan menghapus pahala-pahala kita. Mari kita bersaudara, al-muslimu akhul muslim. Orang-orang Islam itu bersaudara. Semoga melalui keberkahan majelis taklim sore ini Allah kabulkan semua doa-doa kita, dan semoga dengan kabulnya doa ini Allah angkat bala musibah, persatukan kita kembali. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah. Allahumma arzuqna taufiqa ta'a wa bu'dal ma'siyah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami was subha. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil